Ya, apakah itu ajaran sesat atau guru sesat? Kalau ada ajaran sesat, kalau nggak ada gurunya, siapa yang ngajarin, betul nggak? Iya, betul. Cuman ajaran sesat tapi nggak ada yang ngajarin, percuma. Kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada gurunya, ajaran sesat itu akan sampai. Ya. Jadi sekarang kita mau bicara ajaran sesat nih, ajaran sesat apa? Ya. Kalau bicara agama-agama lain, kita wasting time. Karena apa? Bukan ranahnya kita. Tapi yang kita mau bicarakan ajaran sesat zaman sekarang ini adalah ajaran yang kedengarannya Kristen, tapi bukan Kristen. Itu yang mau kita, Ya, betul. Betul, Pak. ya, yang kita mau apa namanya, kita mau gali, kita mau telanjangi kalau bisa, ya. Supaya besok-besok yang denger ini pun, ini karena direkam nanti masuk YouTube, kita nggak perlu takut. Karena apa? Kita mau menelanjangi sesuatu yang salah, supaya yang sudah ikut-ikutan yang salah jadi sadar ternyata yang mereka ikuti salah. Ya, saya kasih satu ayat, ya, satu ayat yang paling terkenal, ya. Um, 2 Timotius 4, ya, kita lihat ayat 1 sampai 8, kita baca baik-baik, ya, supaya kita tahu yang kita hadapi itu apa, ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ini Timotius, ya, memberitahu kepada kita, ini anak muda yang ngasih tahu. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakanlah artinya apa? Kasih tahu itu salah. Ya, amin. Kasih tahu, tegur dengan baik, dan kasih nasihat dengan baik. Ya, kita negur seseorang, ngasih tahu orang yang salah, juga menasihati orang itu harus sabar. Dan kalau cuma sabar tanpa pengajaran, namanya pengajaran artinya apa? Mengajar, betul? Kalau sudah mengajar, artinya kita seorang yang mengerti tentang ajaran tersebut. Tapi kalau kita belum mengerti tentang ajaran tersebut, kita menegur orang dan mau nasihatin orang, bisa-bisa kitanya yang ditegur dan kitanya yang dinasehati. Karena apa? Lu nggak tahu apa-apa, mau ngomong macam-macam. Betul? Kalau kita sudah Ya, mengerti firman Tuhan dengan baik, kita sudah tahu isi Injil ini, isi firman ini, kebenarannya apa, lalu kita melihat sesuatu yang salah, kita bisa memberitahu. Contoh, di sini siapa yang bisa bikin kue cucur selain Ibu Pendeta? Angkat tangan. Ada yang bisa bikin kue cucur selain Ibu Erika? Nggak ada, ya. Berarti saya bisa bikin contoh. Bikin cucur itu nomor 1, ambil beras. Ya. Kedua, ambil minyak rem motor. 3, garam. Keempat, lada. Ya. Kelima, jangan lupa pakai apa? Micin. Ya, ini mau bikin kue cucur apa mau ganti oli sih sebenarnya? Gitu. Diketawain sama Ibu Erika. Bapak tahu nggak sih bikin kue cucur kayak apa? Betul nggak, Bu, gitu? ya betul, Pak. Jadi apa yang terjadi waktu saat kita mau bikin kue cucur, Ibu Pendeta bilang gini, Pak, ini Bapak mau ganti oli apa mau bikin kue cucur? Itu salah.
Kasih tahu, salah Pak, salah. Tegur, salah. Karena sudah punya pengetahuan tentang bikin kue cucur. Tapi kalau sama-sama nggak tahu bikin kue cucur, mau bikin kue cucur pakai oli motor ya, pakai rem oli katanya. Ini bener nih. Ya memang bener begini. Masa sih? Cobain aja. Gitu. Udah jadinya apapun kita nggak tahu. Jadinya mungkin bukan kue cucur, mungkin berantakan. Nah ini namanya kue cucur karena nggak punya pengajaran, nggak tahu. Oh iya kayak gini jadi ngikut-ngikutan karena nggak punya dasar. Ya kira-kira begitu pemikiran. Ya jelas ya? Iya, Pak. Nah, ini penting nih. Jadi kalau kita baca sesuatu harus satu-satu ngerti dulu. Kenapa kita harus sabar dan harus punya pengajaran? Kenapa kita harus tegur apa yang salah dan menasehati apa yang salah? Kenapa kita harus memberitakan firman? Siap sedia baik atau nggak baik waktunya. Mau waktunya nggak enak, waktunya capek, waktunya ngantuk, waktunya aduh nggak bisa ini, atau nggak bisa itu. Tetap bersiap sedia. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah belajar tentang firman Tuhan, sampai detik hari ini kita sudah lebih banyak ilmunya daripada di sana. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak Ibu sekarang di sini yang sudah belajar dengan saya yakin dan percaya ilmunya lebih banyak. Kalau nggak percaya, boleh test drive. Test drive-nya gimana? Pergi ke gereja masing-masing, duduk di sebelah jemaat yang kenal, ya, yang nggak pernah ikut kita, tanya aja sesuatu, belum tentu bisa jawab, bahkan nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena di gereja mereka tidak pernah belajar. Kenapa? Karena di gereja tidak pernah ngajarin. Fungsi gereja zaman sekarang bukan tempat untuk mengajar. Fungsi gereja zaman sekarang tempat untuk memotivasi orang. Setuju atau setuju? Kenapa saya berani ngomong begini? Saya pergi ke gereja sudah 40 tahun. Selama 40 tahun yang saya dengar itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Harus ke gereja. Kamu jadi orang nggak boleh begini. Kamu nggak boleh begitu. Hidup tuh harus begini. Kalau kamu tahu apa yang kalau kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Ada di mana ayatnya? Ada ingat? Kalau kamu tahu berbuat baik, tapi kamu tidak tahu melakukannya, dan tidak mau melakukannya, kamu berdosa. Ada di mana ayatnya? Ingat? Yakobus 4, Pak. 4 ayat 17, betul. Ini jago. Yakobus 4 ayat 17. Dan itu dipakai di seluruh dunia untuk apa? Biasanya yang pakai pendeta. Kalau kamu tahu berbuat baik, kamu nggak melakukan, kamu berdosa. Ya, artinya apa? Saya datang ke rumah kamu, saya datang ke negara kamu, saya datang ke kota kamu harus melayani saya. Itu yang dipakai. Ya. Kalau saya bilang kamu harus bantu dia, kamu harus bantu karena kamu tahu berbuat baik. Karena saya pendeta nyuruh kamu harus lakukan. Entar dulu, bos. Ya, itu berbahaya sekali. Ya. Jadi kita ini lagi melihat mana yang benar, mana yang nggak benar. Ya. Siap sedia. Ya. Kenapa harus begitu? Karena jadi membaca Alkitab itu sebelum kita lanjut, kalau ada kata kalimat karena, ini saya ajarin ya cara baca Alkitab yang benar ya. Kalau ada kalimat karena, ini sebelumnya kita harus baca ini sebelumnya, lalu kita bikin pertanyaan. Kenapa saya harus siap sedia? Baik atau tidak baik waktunya? Kenapa saya harus menyatakan apa yang salah? Kenapa saya harus menegur orang yang salah? Dan kenapa saya harus menasehati dengan segala sabar dan pengajaran? Itu pertanyaan yang harus kita bikin pada saat kita membaca firman Tuhan. Bukan cuman bla 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 stop udah nggak tahu apa-apa. Tapi karena ini jawaban. Kenapa
Ibu Erika punya cucur enak karena dibikinnya pakai minyak yang bagus, bukan minyak rem oli. Gitu. Betul? Kan gitu. Kalau ada karena, berarti ada pertanyaan. Nah ini. Kenapa harus begini? Karena, nah ini kasih tahu. Akan datang waktunya, dan sudah tiba, sekarang sudah tiba, nggak percaya? Kita buktikan. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran yang sehat, ajaran yang saya ajarin ini ajaran sehat, ajaran untuk hidup kudus, ajaran untuk hidup benar, ajaran untuk hidup menyucikan diri, ajaran untuk hidup melalui roh, bukan melalui daging, ajaran untuk memikirkan hal-hal yang di atas, Kolose, bukan hal-hal yang di bumi, itu yang sehat. Tapi orang nggak mau lagi dengerin ajaran yang sehat. Kenapa? Sulit, Pak. Kita teh masih ada di dunia. Kita tuh masih ada di bumi. Kita masih ada di dalam daging. Saya sempat argumentasi dengan seorang pengajar lulusan luar negeri. Ya, hebat. Soal beginian, dia tantang saya loh. Pak, jadi orang harus sadar. Sadar apa ya, Pak? Kita tuh masih di bumi. Kita tuh masih dalam daging. Jangan sok suci. Jangan sok kudus. Nggak mungkin kita langsung bisa lakukan itu. Saya tantang balik. Bisa nggak Bapak hidup suci, hidup kudus, tak bercacat celah? Mari kita buktikan. Itu tantangan saya. Beneran, saya digituin. Saya disuruh sadar. Kenapa saya harus sadar? Saya sedang melakukan apa yang dituntut Tuhan. Kenapa saya harus sadar? Kamu yang harus sadar, yang dituntut Tuhan, kamu bilang nggak bisa. Kan gitu. Beneran. Dan saya sudah buktikan pada saat saya menjalankan semua hukumnya Tuhan. Semua loh. Bukan satu. Saya jalankan. Yang saya nggak minta Tuhan kasih. Yang saya nggak minta loh. Bukan saya minta. Saya nggak minta Tuhan kasih. Segala kebutuhan-kebutuhan saya yang nggak masuk akal, Tuhan berikan. Capek nggak untuk bangun pagi melakukan hal ini? Capek. Dan saya lakukan ini 7 hari 7 malam, bukan 1 hari doang. Ada pendeta saya kan kerjanya kan full time. Ayo kamu adu full time sama saya. Setiap hari saya nongkrong sambil kerja, saya sambil denger. Ini ibu, ada Pak Anfal, ada Ibu Erika yang sering melihat saya sambil kerja, betul? Saksi. Ya, betul. Sambil masak. Saya kerja jadi koki misalnya. Sambil masak, sambil dengar, sambil memberitahukan mana yang salah, mana yang benar. Saya kerja 7 hari 7 malam. Kemarin hari Minggu saya ngajarin keluarga besar saya. Kalau keluarga besar, ini kan jam 8 mulainya di sini. Kalau keluarga besarnya jam 7 pagi. Lebih pagi lagi saya harus mau bangun. Aduh, bangunnya susah. Tapi pada saat saya bilang begini, Tuhan, saya mau melakukan untuk Tuhan. Wih, seger. Habis selesai khotbah, ngantuk lagi, tidur lagi. Ya nggak apa-apa. Kan udah selesai tugasnya. Capek. Ya. Tidak bisa menerima ajaran sehat. Tapi mereka mengumpulkan guru-guru. Nih guru nih. Guru, dikumpulin guru. Guru yang model gimana? Guru dikumpulin. Menurut kehendaknya. Kehendak siapa? Mereka yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini orang-orang yang tidak mau menerima ajaran sehat, yang katanya masih hidup dalam daging, masih hidup di dalam dunia, sadarlah. Kita tuh nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu, nggak bisa seperti Tuhan, begini, pokoknya begini. Karena masih hidup di dalam dunia, karena masih memikirkan kedagingannya. Mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Telinganya bilang, dengernya apa? Kita harus bisa sukses.
Kita sudah memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Kasih duit, Tuhan kasih. Ya, kamu kasih 10.000, dibalas sama Tuhan 10 kali lipat. Kamu kasih 30.000, dibayar Tuhan 30 kali lipat. Kamu kasih Tuhan 100.000, dibayar Tuhan 60 kali lipat. Kalau kamu kasih Tuhan 1 juta, kamu akan mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Apa bedanya sama pasang togel? Pasang 1.000 dapat 100.000. 10 kali lipat, 30 kali dibantai terus begitu. Yang ngasih makin banyak dengan harapan bisa dapat berkat banyak, karena telinganya, wow, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Modal 10.000, balik 100.000. Gerejanya makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin mewah. Betul? Pendetanya dari nggak punya apa-apa, punya motor, punya mobil, punya Alphard, punya mobil, punya anak sekolah di luar negeri, sampai rumahnya segede-gede Bangkok. Punya ini, punya itu, segala-galanya punya. Bahkan ada yang pakai tas yang harganya 1 miliar. Saya, ini direkod, saya nggak takut. Karena apa? Saya nggak pernah against itu apa ya? Melawan. Melawan. Saya nggak pernah melawan, atau bukan melawan. Maksudnya tidak setuju dengan orang-orang yang pakai barang-barang mewah. Pendeta pakai barang mewah, boleh nggak? Boleh jawabannya. Oh, menentang ya. Menentang. Saya tidak menentang dengan pendeta-pendeta yang punya barang mewah. Tidak. Pertanyaannya, boleh nggak seorang pendeta punya barang mewah? Jawabnya, boleh. Tapi, harus ada tapi. Semua gitu. Boleh nggak saya makan ini? Kata Tuhan bilang, boleh. Boleh nggak makan itu? Boleh. Boleh nggak ini? Boleh. Semua boleh kamu makan yang ada di taman ini. Tapi, yang itu jangan kamu sentuh sedikit pun. Tapi segala sesuatu boleh. Tapi itu conditional. Apa itu conditional? Syarat. Bersyarat. Syarat. Segala sesuatu ada syaratnya. Boleh. Tapi kalau you pendeta punya perusahaan yang gede luar biasa dari keringat you, bukan dari duit jemaat atau duit persembahan dikumpulin sebanyak-banyaknya, lalu pendetanya pikir, wah daripada duitnya diem, mendingan saya bikin perusahaan. Tapi perusahaannya bukan nama gereja, bukan nama jemaat, tapi nama dia. Ini saya bangun pakai keringat saya bilangnya. Padahal duit gereja. Kalau dia bekerja setiap hari dia kumpulin, ya, lalu dia bikin perusahaan, dia mau pakai pesawat terbang juga nggak apa-apa buat saya. Karena dia usaha sendiri. Dan dia harus menikmati apa yang dia usahakan. Betul. Tapi, ada tapi lagi. Ada tapi lagi. Sekarang kamu beli pesawat terbang yang nilainya 100 miliar, lalu kamu berikan persembahan kepada janda anak miskin dan orang asing, cuma 10 juta per bulan. Sedangkan 100 miliar itu bisa kamu berikan kepada seluruh Indonesia. Kita bandingin aja. Pertanyaannya, apa perlu pesawat terbang? Memang sanggup. Apa perlu pesawat terbang? Memang nggak ada pesawat komersial. Emang kamu terbang setiap hari? Apa kamu dari Semarang ke gini nih, nggak usah jauh-jauh deh. Tinggal di Jakarta misalnya, dari Kelapa Gading ke Pasar Baru naik pesawat? Begitu? Apakah dari Tanjung Priok ke misalnya Tanjung Priok kemana? Ke Jakarta Selatan, ke utara ke selatan, naik pesawat? Kan nggak mungkin. Oh macet Pak, naik helikopter. Ya silakan aja. Sewa aja. Duit banyak kok. Kalau orang bisa sampai beli pesawat, sewa helikopter nggak ada artinya. Kira-kira gitu. Ada tapinya semua. Kedua, apakah itu memuliakan Tuhan? Kan gitu. Ya, jadi nggak usah pusing. Ini dikumpulin yang modal-modal begini. Yang ngumpulin siapa? Jemaatnya sendiri. Makanya jemaatnya rame-rame ngumpul. Lalu ada pendeta yang benar-benar sifatnya nyari duit. Kebetulan nih, gereja gede dipecahin sama dia, betul? Banyak terjadi, gereja bisa pecah. Gereja bisa pecah karena apa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang ingin seperti ini. Lalu masuk satu pendeta, dia dipakai.
bikin gereja baru. Tadi gereja A, sekarang jadi gereja A dan B. Denominasi sama. Ya, dulunya orang satu sama, cara kerjanya sama, cara gerejanya sama, cara kebaktiannya sama. Bahkan apanya? Khotbahnya juga sama, tapi dipecah. Kenapa? Kan gitu. Pernah ada gereja A besar, pecah, lalu gereja yang pecah ini bikin sesuatu yang beda, completely beda. Enggak, denominasinya tetap sama, betul? Loh, sama. Yang diajarin siapa? Yesus Kristus juga sama. Tapi dipecahin. Kenapa? Karena mereka mau mengumpulkan guru-guru yang memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Berapa banyak gereja zaman sekarang kalau cerita tentang dongeng? Betul? Ceritain, wah ini ada orang begini, wah hebat begini, ada orang bisa begini, ada orang yang kakinya pincang bisa begini. Cerita doang. Bagaimana kehidupan saya begini. Ada makan pendeta yang khotbah 45 menit, 35 menit khotbah tentang cerita hidup dia. 10 menit firman Tuhan. Yang telur bebek nilainya. Ada yang begitu? Ada. Firmannya nggak ada sama sekali, nol. Nggak ngerti apa-apa. Bahkan ada lagi yang pakai firman Tuhan begitu banyak, ayat ini bilang ini, ayat ini begini, ayat begini. Ntar dulu pelan-pelan, satu-satu. Yang ini belum selesai, udah ayat yang lain. Ini belum selesai, ayat yang lain. Selesaiin dulu ayat satu ini. Kasih tahu cara kerjanya gimana, cara bacanya gimana, artinya apa. Kayak yang saya lakukan sekarang. Satu persatu kasih tahu. Jangan lompat-lompat. Ya, ini dikasih tahu. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Guru-guru palsu. Guru-guru palsu. Kita bicara bidat. Guru-guru palsu. Bidat itu ajaran palsu. Ada ajaran palsu, pasti ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu kayak gimana sih sebenarnya? Guru-guru palsu, yang paling terkenal guru palsu model gimana? Saya kasih tahu. Catat. Supaya kita ini nggak gampang dibohongin orang. Hukuman terhadap guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Ya, kita lihat. Celakalah nabi-nabi yang bebal. Ada nggak guru-guru yang bebal? Ada nggak pendeta-pendeta yang bebal? Guru-guru bebal banyak nggak? Banyak. Kelihatannya dia pinter. Ternyata ada yang lebih pintar dari dia, ngasih tahu dia. Lu salah. Nggak mau didengar. Tuh, contoh salah satu guru-guru bebal. Bedanya bebal sama bodoh apa? Orang bodoh masih bisa mau dengar. Bebal nggak mau dengar sama sekali. Dikasih tahu padahal. Itu api. Jangan dipegang. Dia pegang lu. Itu bebal. Makanya di Alkitab ya, Amsal itu paling benci sama orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya begini. Betul? Yang disebut orang bebal bukan orang bodoh. Ya. Yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Jadi, banyak sekali nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu bilang, saya melihat penglihatan. Saya mendengar suara Tuhan. Betul? Buktiin dulu suara Tuhannya gimana. Apa yang kamu lihat? Ini zaman Yeskiel yang ngomong. Ya. Ya. Lihat. Penglihatan mereka menipu. Ini ada orang bilang, saya melihat ini, saya melihat itu, saya pernah ke sini, saya pernah ke situ. Nipu. Tujuannya apa? Tujuannya ngelabuin jemaat. Supaya jemaat makin ramai. Diundang orang. Lihat nih, di sini nih, pendetanya bisa ngelihat ke sana, ke sini, bisa ke sana, ke sini.
Udah ada zaman Yeskiel. Ya, mereka nipu. Ya, tenungan mereka bohong. Tenungan itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tenungan itu apa ya? Ya. Tenungan itu apa? Sihir. Sihir. Sihir mereka bohong. Mereka bisa mengadakan mujizat. Bohong dikatakan. Kenapa? Nah, mereka berkata. Mereka ini siapa? Penipu-penipu nih. Guru-guru penipu. Ya, kita mesti ngerti. Mereka ini guru-guru penipu. Apa mereka? Nomor satu, mereka selalu ngomong apa? Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ngomong. Betul? Betul? Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya. Firman Tuhan berbicara kepada saya. Ini loh. Mereka berkata, demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan ngomong. Padahal Tuhan tidak mengutus mereka. Dan mereka menanti firman itu digenapinya. Konyol nggak? Padahal demikian firman Tuhan. Padahal aku tidak bicara. Tuhan bilang, saya nggak ngomong. Kenapa kamu bilang saya ngomong sama kamu? Itu loh. Betul? Terjadi zaman sekarang? Terjadi nggak? Pendeta, Tuhan berbicara, Tuhan memberikan rema, begini, begono, begini. Padahal Tuhan bilang, aku tidak bicara sama kamu. Kenapa kamu bilang saya bicara sama kamu? Iya, banyak yang pakai nama Tuhan. Hah? Ya, padahal Banyak. bukan dari Tuhan. Iya. Mau tahu orang-orang ini musuhnya siapa? Musuhnya Tuhan. Lihat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta, bohong sama orang. Bilangnya Tuhan ngomong, padahal dia nggak ngomong Tuhan sama dia. Dan melihat perkara-perkara bohong, semua dibohongin jemaat. Maka aku akan menjadi lawanmu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ini bukan kata saya loh. Saya cuma ngasih tahu, unjukin Kak. Ada ayat yang mengasih tahu, ada referensi yang ngasih tahu kalau kamu bicara Tuhan ngomong sama saya, nggak ada buktinya. You bukan lawan manusia, you lawannya Tuhan ini, nggak main-main. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu. Bisa melihat masa depan, bisa melihat begini, benar padahal nggak ada, tipuan semua. Dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong, mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, alias tidak akan pernah tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak akan masuk lagi di tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ya. Itu bidat. Kita lihat zamannya Yeremia ngomong apa. Ya, Yeskiel ngomong, Yeremia juga nggak mau kalah, ngasih tahu. Semua nabi ngasih tahu model-model begini. Lihat. Aku berkata, kata Yeremia, aduh Tuhan, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan, dan tidak akan menimpa kamu. Tapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera dan mantap di tempat ini. Sering nggak? Sering nggak? Guru-guru palsu ngomong begini. Kamu tidak akan sering susah. sekali. Penyakitmu akan sembuh. Ya, tidak ada akan kelaparan di dalam rumahmu. Lumbung-lumbungmu akan diisi oleh Tuhan apabila kamu beri persembahan. Bahkan ada pendeta ngomong begini, ada jemaatnya ketabrakan, kecelakaan, masuk rumah sakit. Oh, masuk rumah sakit, kecelakaan. Pendetanya datang. Bukannya doain, bukannya ngasih tahu, kasih ke apa namanya? Encouragement, apa encouragement? Semangat. Semangat. Tahu ngomong apa? Ini kuping saya denger ini. Kamu kurang persembahan. Kamu kurang persembahan. Kurang persembahan, jadinya kamu dapat kecelakaan. Jahat. Kurang ajar. Orang lagi susah dibilang kurang persembahan. Ada pendeta begitu. Saya kasih tahu, kalau ketemu pendeta gitu, kalau kamu lagi sakit, kamu panggil saudara kamu yang sehat. Saudaranya model-model kayak saya. Bilang gini, bro, tolong dong bro, bisa nggak? Gue kan lagi sakit nih bro. Ini pendeta gue nih datang nih. Iya, bisa nggak minta tolong? Kan saya kan bilang, minta tolong mau bantu pendeta nih maksudnya. Iya, boleh. Tolong dong apa? Itu ada bakyak di belakang itu, tolong timpuk nih. Gitu. Saya timpuk beneran pakai bakyak.
Gue lagi sakit, gue suruh persembahan. Di mana ayatnya? Orang kecelakaan karena kurang persembahan. Kasih saya ayatnya satu. Kalau dapat satu aja ayat. Kalau kamu kecelakaan karena kamu kurang persembahan, ada satu ayat kayak begitu. Ini hari ini juga nih kita bubar jadi orang Kristen. Ngapain Tuhan minta persembahan melulu? Aduh, capek. Ya. Jawab Tuhan, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Bernubuat palsu. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, bahkan tidak berfirman kepada mereka. Ada yang bilang, Tuhan perintahin saya. Ada yang bilang, Tuhan berfirman kepada saya. Tuhan ngomong sama saya. Tuhan nyuruh saya begini dan begitu. Kamu harus dengar. Kenapa mereka ngomong begitu? Tuhan kasih tahu. Mereka bernubuat kepadamu penglihatan yang bohong, ramalan yang kosong, tipu, rekaan hatinya sendiri. Setuju? Setuju? Cuma kok banyak yang percaya, Pak. Hah? Kok banyak yang percaya bahwa itu benar-benar dari Tuhan gitu loh. Karena nggak tahu firman. Thank you, Ibu. Jawabannya 100 sudah. Saya udah nggak usah jawab. Tidak Ya. punya, Karena nggak mengerti tidak, firman Tuhan dengan benar. tidak punya roh kepekaan. Karena tidak pernah diuji. Saya pernah bertemu dengan pendeta yang modelnya begini. Saya dapat rema dari Tuhan. Wow. Maaf. Remanya waktu dia lagi nongkrong di WC. Emang Tuhan nggak ada waktu yang lain? Emang Tuhan nggak punya tempat yang lain? Harus nunggu dia nongkrong di WC dulu, rema itu turun. Dapat reman itu, bukan rema. Hah? Yang ada kalau kelamaan nongkrong di WC, rematik. Bukan rema, rematik keluar. Rema lagi nongkrong di WC. Dan ketemunya orang modal saya pasti jawab, oh, saya setuju. Saya orang itu setuju dulu. Tapi tanya boleh dong. Setuju dulu, tanya. Kalau pertanyaan yang nggak bisa dijawab, jadi nggak setuju. Kan gitu, gampang. Setuju dulu. Saya tanya, boleh Rema? Di mana ada referensi, Bapak ngomong barusan dari rema dari Tuhan, referensi bahwa ini adalah rema dari Tuhan. Ini referensinya di sini semua. Dia tahu nggak jawabnya apa? Nggak ada di Alkitab. Ini dari Tuhan langsung. Apa Tuhan kurang banyak ngomong di sini? Ini buku ribuan. Apa kalimat Tuhan tuh ribuan, jutaan mungkin dalamnya. Apa kurang bahasanya mesti sampai punya bahasa baru, kalimat baru kepada kamu? Misal contoh saya. Kalau saya dapat rema yang nggak ada di sini, berarti saya harus tambahin buku ini satu. Habis dari Wahyu ada buku namanya buku Hendrik. Karena rema baru yang nggak ada di sini. Betul? Kita harus tahu. Bapak ngomong ini, referensinya kita buka. Apa betul yang ngomong? Apakah Tuhan ngomong begitu? Apakah firman Tuhan mengajarkan begitu? Ini standarnya. Bilang rema boleh. Rema baru boleh kasih tahu di mana ada referensi model begitu. Kalau memang ada di sini, itu Tuhan punya, betul. Berapa banyak warning atau peringatan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada seluruh dunia. Nggak tahu seberapa banyak yang ada di Alkitab. Masa Tuhan kasih lagi yang baru? Apalagi yang baru? Tidakkah kamu ingat? Pengkhotbah bilang apa? Apa yang baru di bawah kolong langit ini? Ada? Apakah ada yang baru di bawah kolong langit ini menurut pengkhotbah? Ada, tidak ada. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Tidak ada. Semua terulang kembali. Iya. Kalau kita ngerti ini, dia ngomong rema baru. Rema apa lagi? Tuhan apa kurang banyak bahasanya di sini di Alkitab? Hah? Di sini siapa yang udah baca Alkitab semuanya habis? Banyak nggak? Banyak. Betul? Ya,
Kenapa banyak sekali nabi-nabi palsu tersebut mau ngomong semau-mau gue? Karena Tuhan sudah Nah, kasih itu. tahu. Tuhan sudah kasih tahu. Lihat. Ya. Sungguh, baik nabi maupun imam, artinya apa? Orang yang ngaku nabi, imam itu pendeta. Betul? Betul? Nabi orang yang dipilih Tuhan untuk memberitahu apa yang akan terjadi. Salah satu bukti bahwa ini orang adalah nabi, dia harus quote and quote huruf besar, harus bernubuat, harus. Minggu depan tanggal 27 Oktober atau misalnya 27 Oktober 2023 jam 1 lewat 17 menit akan terjadi misalnya gempa di kota misalnya apa? Nabire, khususnya di lintang sini, lintang sini, lintang sini, dan ada 2.000 orang akan mati di situ. Itu nubuatan harus terjadi. Dan itu harus tepat di mana dia ngomong. Baru itu nabi. Tuhan yang punya urusan itu. Tapi ada orang ngaku dia nabi, tidak pernah bernubuat satu pun, setitik pun bernubuat juga nggak pernah, dan ngaku nabi. Sehebatnya dia ngomong di depan publik, sehebatnya dia mengerti tentang firman Tuhan, dia ngaku nabi, dia ngomong itu palsu, tukang tipu. Ada yang ngaku nabi di Indonesia? Banyak, Banyak. Pak. Sudah tahu. Suruh dia bernubuat, suruh dia bernubuat. Tanggal, waktu, tempat yang tepat harus ada terjadi. Itu aja yang gampang. Itu nabi. Imam, pendeta berlaku fasik. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Di rumahku juga kudapati kejahatan mereka. Lihat. Apa yang mereka lakukan? Nabi-nabi palsu. Lihat. Guru-guru palsu. Pendeta-pendeta palsu. Di kalangan para nabi Yerusalem, para nabi kita, aku melihat ada yang mengerikan. Dikatakan mengerikan. Apa yang mengerikan? Mereka berzina. Nomor 1 disebut berzina. Ada imam-imam, para pendeta yang berzina? Banyak. Saya bukan bilang ada loh. Saya cuma bilang ada atau enggak, bukan banyak. Kalau dijawab banyak, berarti lebih dari ada. Itulah kenyataan. Apakah Iya. ada pendeta yang berzina? Jawabannya Ada. harusnya ada. Bukan banyak. Berarti ada, bener. Berarti kita menjadi saksi. Nabi-nabi palsu itu ada di dalam dunia zaman sekarang. Zaman now katanya. Bahkan ada pendeta besar yang sisa akhir hidupnya, pendeta besar, saya nggak sebut namanya, nggak etis. Kalau saya sebut namanya, walaupun direkod, sayanya yang kurang ajar. Tapi kalau saya mau mengatakan ada pendeta besar yang di sisa hidupnya hidup bersama perempuan lain, ada? Ada. Pertanyaannya, kemana dia nanti setelah dalam masa penghakiman? Ayo jawab rame-rame. Apakah dia akan masuk dalam kerajaan Allah? Tidak. Tidak, karena dia melanggar 10 hukum Tuhan. Jangan berzina. Salah satu hukum Tuhan dia langgar. Dikatakan kalau kamu melanggar satu, kamu melanggar semuanya. Tuh. Kita ngomong apa adanya. Ini namanya ajaran yang sehat. Ngajarin orang jangan ini, jangan itu. Tuhan bilang jangan, ya jangan lakukan. Berkelakuan tidak jujur. Di mana ada pendeta yang tidak jujur, ada atau enggak? Ada, Pak. Ada. Banyak nggak? Banyak. Nah, tapi nggak beda. Kalau dibilang
Mereka berzina banyak. Kalau nggak jujur, ada, Pak. Lebih banyak yang berzina daripada yang nggak jujur. Kan gitu. Apa bedanya berzina sama nggak jujur? Nggak ada bedanya setali tiga uang. Kenapa? Dia tidak jujur sama istrinya. Dia tidak jujur dengan Tuhannya. Banyak juga. Mereka menguatkan hati orang yang berbuat jahat. Ini yang lucu. Orang yang jahat, hatinya dikuatkan. Udah sabar ya, kamu masuk penjara, sabar. Ini adalah ujian dari Tuhan. Ada yang begitu? Ada nggak pendeta masuk Banyak. penjara? Ada. Lalu datang pendeta lain bilang begini, sabar bro, ini ujian dari Tuhan. Bukannya ngomong gini, ini lu punya salah, bertobatlah. Betul? Disuruh sabar. Mungkin Tuhan mau kamu belajar firman Tuhan lebih baik. Ya kalau sekarang Pak beda. Misalnya kalau ada yang masuk penjara, pendeta datang, ya selfie dulu Pak. Selfie dulu di penjara pakai baju oranye kayak saya sekarang. Aduh. Ya, bayangin. Orang berbuat salah, berbuat jahat, di-encourage. Di apa namanya? Beri semangat. Dikasih semangat. Kamu berzina. Ya, habis gimana? Istri saya nggak pernah melayani saya. Iya, betul, bro. Tapi ingat ya, nggak boleh gitu. Ya. Di-encourage. Ya sudah, kamu ini. Ya gini, gono. Ini orang yang berbuat jahat dikasih kekuatan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat. Beneran. Jemaatnya berzina lagi. Karena nggak pernah bertobat. Karena nggak pernah dikemplang. Kalau ada orang berbuat salah, berbuat zina, model begini, kita tahu konsekuensinya bahwa dia akan mati. Kita udah nggak bisa ngomong pelan-pelan. Hei, lu salah, woi. Itu, kamu salah. That's it. Yes, katakan yes. No, katakan no. Sisanya semua dari si setan. Salah. Ya soalnya Kamu begini bakal Pak, mati. Ini kamu bakal masuk neraka. Jangan. ya soalnya sudah mungkin juga mereka takut ya kalau dikasih tahu yang keras gitu lari deh jemaatnya. Ya apalagi kalau ya jemaatnya orang kaya lagi. Kalau kita sudah memberitahu apa yang salah kepada orang yang bersalah seperti demikian, kalau orang itu kabur, kita tanggung jawabnya selesai. Itu urusannya Tuhan dengan dia. Kita yang tahu, kasih tahu, urusan kita selesai. Sehingga tidak ada lagi tuntutan dari Tuhan, kamu sudah tahu kenapa kamu nggak kasih tahu. Kamu sudah tahu, ngasih tahunya pelan-pelan, sehingga orang ini nggak pernah bertobat. Lebih baik mana? Lebih baik itu orang jemaat itu terus-menerus datang ke tempat kita, berbuat dosa terus, melakukan kejahatannya terus, karena kita tidak mau kehilangan dia. Tanggung jawabnya kita terus. Tapi kalau dia Iya keluar, betul. tanggung jawab kita selesai. Pilih mana? Yes, ayat 18. Gimana, Pak? Yeskiel 3 ayat 18. Kita buka. Oh, Yeskiel 18 ayat Yeskiel 3 ayat Yeskiel 3. 18. 3. Terima kasih, Pak. Lihat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tuh. Saya ngomong ada referensinya. Dituntut Betul. Tuhan. Karena kamu gak kasih tahu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang itu, dia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahan. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Betul? Gak main-main loh ini. Jangan pernah berpikir nanti kabur jemaat saya. Mendingan dia kabur. Itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Tapi kita tidak dituntut oleh Tuhan. Kenapa? Udah saya kasih tahu, Pak. Tuhan, saya udah kasih tahu.
Kasih taunya gimana? Salah, dia pasti mati. Kamu pasti dihukum mati sama Tuhan. Tapi dia nggak mau tobat. Ya sudah, mau diapain? Apa saya perlu datengin tiap hari ke rumah dia? Yesus pada saat ketemu orang kaya, dikasih tahu, ikut saya, jual hartamu. Dia bilang, nggak mau. Udah, lalu ada cerita baru di bawahnya. Besok harinya, pagi-pagi benar, Yesus datang dan mengetuk pintu rumah orang kaya itu. Dibukanya pintu itu. Masih mau ikut saya? Enggak, nggak ada cerita begitu. Ditinggal sama Tuhan, biarin. Itu urusan you. Masih banyak orang lain yang harus diselamatkan. Ya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Kalau kita bicara Sodom, apa artinya? Penghukuman. Apa itu Sodom? Ya, banyak orang mengerti lah ya. Kita bicara tentang orang yang di luar laki-laki, tapi laki-laki. Orang yang di luar perempuan, tapi perempuan. Gitu kira-kira ya. Pertanyaannya, ada nggak yang Iya. model begini? Pendeta? Ada. Ada. Ada yang ngaku di depan publik. Ada, ya. Pendeta sukanya sama laki-laki juga. Ya ampun dah Tuhan. Pendeta besar loh. Ya. Kalau pendeta besar tadi dengar ngomongan saya tegur hari ini, Pak, bertobat. Tadi Yeskiel 3:18 ngasih tahu hukuman mati. Saya kasih tahu nih, Pak, sekarang. Yang dengar kasih tahu sekarang, bertobat. Hukumannya hukuman mati. Sekarang terserah Anda, terserah kamu mau bertobat atau enggak, itu urusan kamu. Saya sudah cuci tangan sekarang, saya udah ngomong, saya udah kasih tahu di hadapan publik. Dah, beres. Itu Tuhan punya urusan. Nanti Tuhan tanya, kenapa kamu nggak kasih tahu? Saya udah kasih tahu di publik. Ya. Ya. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Kenapa? Karena mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepada kamu. Benar-benar sia-sia. Begini begono ngomong nabi, kamu nanti akan mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan itu. Berikanlah apa yang terbaik buat Tuhan. Maka kamu akan mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan itu. Sampai detik hari ini saya nggak dapetin apa-apa. Kenapa saya tidak mendapatkan apa-apa? Karena pendetanya ngajarin kita berdoa sesuai dengan Yakobus 4:7. mana tuh? Yakobus 2 mungkin ya. Oh, 4, sorry. Iya, 4:7, Pak. Ya, bukan ini. Kenapa saya tidak dapat doanya, nggak pernah dikasih? Karena kamu berdoa, tapi kamu tidak terima apa-apa, sebab kamu salah doanya. Diajarin sama pendeta, kamu kasih apa saja, Tuhan akan kasih kamu. Tuhan di bribe. Apa ya bribe? Disogok. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau ada orang berdoa, nggak dijawab-jawab, ini jawabannya. Salah berdoa, karena doanya minta sesuatu yang untuk kepentingan pribadi kita. Ingat, Tuhan sudah kasih tahu. Ya. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Banyak. Mereka cuma bikin-bikinan cerita. Mereka bikin orang, tapi bukan dari Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Kamu datang kepada Tuhan, kamu akan selamat. Kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malah petaka tidak akan menimpa kamu. Ya. Terakhir kita akan lihat ini. Apa kata Paulus tentang
bidat. Dari Paulus, hamba Allah Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan dan kebenaran yang seperti nampak dalam ibadah kita. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu dikehendaki telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan padaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Selalu dikatakan pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran. Ya. Kita lihat. Sebagai pengatur rumah Allah, siapa yang mengatur rumah Allah? Zaman sekarang, Jemaat. rumah Allah ada Bekerja. gereja. Yang ngatur siapa? Pendeta. Hah? Pendeta. Yakin, pendeta. Ya, secara formalitas ya. Oke. Coba saya pengen lihat ada pendeta yang bersih-bersihin itu, bersih-bersihin jendela, nyapu, terus angkat-angkat Oh. angkat-angkat bangku ke depan, speakernya dibersihin. Pernah lihat? Enggak pernah. Pembantunya. Nah, selain pembantunya siapa lagi? Jemaat, volunteer. Ya. Betul? Volunteer. Percayalah, apabila kamu bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kamu berkat. Kalau kamu volunteer kepada gereja, bersihin ini, bersihin Tuhan, berkat Tuhan. Dia malas dia kamu kerjain, itu tugasnya dia kok. Dia suruh orang. Gratis lagi. Persembahan dia dapat, yang kerja orang lain dia nggak perlu bayar. Bisnis di mana lagi yang kurang lebih enak dari ini? Tugas saya cuma khotbah, bukan bersih-bersih. Lihat. Ya. Sebagai pengatur rumah, seorang penilik jemaat harus satu, tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Di sini siapa yang pernah lihat pendeta nggak ada cacatnya? Di sini siapa yang pernah melihat pendeta yang tidak angkuh? Saya, dan saya. Bukan pemberang, dikatain sedikit ngamuk. Bukan peminum. Di sini artinya gini ya, peminum ini pemabuk. Orang kita boleh nggak minum anggur? Boleh. Dikatakan boleh, asal jangan sampai mabuk, dikatakan. Ya. Yang namanya apa namanya itu? Perjamuan kudus pakai anggur, ya. Kita kan minum yang kecil-kecil tuh, yang dikasih plastik minum. Pendetanya botolnya yang minum habis. Haus katanya. Bukan pemarah, tidak serakah, ya. Yang tahu ya simpan sendiri ya, pendeta model begini. Ya, ada yang suka memberi tumpangan? Ada pendeta yang suka memberi tumpangan? Coba mau tahu ada di mana? Yang rumahnya dibuka lebar-lebar untuk orang. Apalagi rumahnya pakai penjaganya di depan pakai sapam, di dalam pakai Doberman, di dalamnya lagi udah pakai besi listrik kalau bisa. Suka akan yang baik, bijaksana, adil dan saleh, dan dapat menguasai diri. Ini jadi pendeta memang gampang. Ini syarat-syarat ini nggak pernah dibaca. Yang penting saya jadi pendeta, bisa ngajarin, udah beres. Syarat-syaratnya nggak pernah dibaca. Kenapa sampai hari ini saya nggak punya pendeta? Karena syarat-syarat yang ini yang saya baca tiap hari. Tuhan, di mana saya yang kurang? Tapi Tuhan mengatakan talentamu mengajar, ajarin yang benar supaya orang baca. Emang enak jadi pendeta?
Pendeta itu imam. Berat. Berat. Tuntutannya lebih berat dari saya. Saya pengajar dituntut lebih. Pendeta, buset. Pendeta itu istilahnya tuh di depan mata sama Tuhan. Ini wakilnya dia. Ini wakilnya di bumi ini, di sini. Ini kalau nggak kasih contoh dengan baik, aduh, habis, hancur. Berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Disebut lagi ajaran sehat. Tadi di ayat yang lama, di zaman Yeremia Eskel, ajaran gak sehat. Supaya ia sanggup menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu. Dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ini kerjaan saya. Banyak orang menentang saya begini, Bu Guru, silakan. Tanya apa saja. Kalau bicara tentang firman Tuhan, tanya apa saja. Saya jawab. Pasti saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, akan saya cari jawabannya. Berdasarkan firman Tuhan. Bukan karena opini saya, tapi firman Tuhan ngomong begini. Terserah, mau terima syukur, nggak terima, udah. Ini firmannya ada di sini, ini firmannya ada di sini. Karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib tuh. Terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran orang. Omongannya sia-sia. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ngajarin orang begini, keluarga begitu. Yang penting dapat untung. Untung yang memalukan yang ini. Orang dibohongin, ditipu dengan firman Tuhan, jualan firman Tuhan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, ini kalangan mereka itu orang gereja ini. Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Zaman sekarang ada nggak yang ngomong ini, pendeta ini tukang bohong, benar-benar. Ini binatang yang buas, dia melahap apa saja. Betul? Ada juga ngomong. Jadi ngomongan itu bukan ngomongan baru, ngomongannya sudah disebut 2000 tahun yang lalu. Alias diulang. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Dengan kasih. Kita orang yang penuh kasih, kita harus menegur. Kalau udah begini, nggak ada tegur kasih. Tegas. Ini yang ngajarin Tuhan. Tegur dengan tegas. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling kepada kebenaran. Banyak sekali dongeng-dongeng yang kita dengar. Yahudi, jangan pikir orang Yahudi. Kita nih orang Yahudi. Yahudi banget nih. Kita pakai nama Yahudi segala. Banyak dongengnya orang Yahudi. Ya, di dalam midras, di dalam Talmud segala macam itu banyak dongengnya mereka. Jangan dipercaya 100%. Hati-hati. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bayangin tuh, kalau kita najis di hadapan Tuhan, pikiran sama suara hati nggak nyambung. Sama-sama najis. Mereka mengaku mengenal Tuhan. Tapi mereka dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Serem? Serem. Hanya satu Injil. Ya. Dikatakan, sekalipun ada seorang malaikat dari sorga memberitakan kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 2. Kita lihat. Apa kata ayat 2?
memang ada desakan dari saudara-saudara palsu, ini guru-guru palsu, yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ini ada orang-orang model begini loh. Ya, menyeludup masuk ke dalam gereja. Supaya apa? Supaya gereja itu bisa disetir sama mereka. Biasanya orang apa? Yang bisa menyetir Orang gereja kaya. tuh jemaat model gimana? Orang Jemaat kaya. miskin. Nah, orang kaya mau nyetir gereja supaya telinganya itu senang denger. Wah, ini menghina saya nih. Wah, ini negor saya nih. Saya ini kan korupsi. Tapi yang penting kan saya bagi persembahan ke Tuhan. Disetir gerejanya. Ya. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Jadi pendeta, walaupun jemaatnya cuma satu, itu pun dari Tuhan. Kisah Para Rasul 2, itu dari Tuhan. Gunakan itu dengan baik. Kenapa? Satu orang bertobat, satu sorga bergembira. Daripada punya jemaat 1000, jemaatnya masuk surga, pendetanya masuk neraka. Ini. Kenapa? Mau disetir. Pak, khotbahnya begini, Pak, jangan begini, Pak. Pak, khotbahnya jangan ini. Ya, ini khotbah ini kan dari Tuhan, bukan dari kamu. Kamu kasih saya apa? Mau ngomong apa minggu ini? Saya mau ngomong soal bidat. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin bicarakan? Apa yang Tuhan ingin katakan? Kasih tahu firman-Nya. Ini. Kasih tahu sama orang. Udah. Jangan kasih tahu. Bidat ini begini ya. Kalau ini ayo. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang, orang berduit. Bagaimana kedudukan mereka dulu? Tidak penting. Sebab dipandang di depan Allah, mereka sama. Ya. Ya, lihat lagi. Jadi, berhati-hatilah kita dalam mendengar firman Tuhan, dalam belajar firman Tuhan. Intinya cuma satu. Intinya cuma satu. Saya kasih tahu ayatnya ya, sebentar. Intinya cuma satu. Ya, ayat terakhir, udah gitu sudah selesai. Tadi ayat terakhir melulu. Habis-habis. Injil yang bagaimana sih? Duh, ketendang internet. Oke, kayaknya internetnya kurang bagus ya. Suara saya masih jelas nggak? Masih jelas. Ya, ini Jelas, ayat Pak Hendrik. terakhir. Ya, nih, Yohanes ya, kita ajarin. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat itu. Penyesat muncul pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan manusia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus adalah bukan Tuhan, itu adalah si penyesat dan si antikristus. Artinya antikristus di sini bukannya antikris, tapi semua orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, itu adalah antikris. Waspada, kita suruh waspada. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Supaya kamu mendapat upahmu seperti. Apa itu Injil? Injil itu ada di sini jawabannya. Injil inilah kasih. Bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Ini nggak akan hilang.
Dari pertama Kejadian sampai Wahyu tidak akan pernah hilang kalimat hidup menurut perintahnya. Perintahnya apa? Perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagai kamu telah mendengar dari mulanya. Kasih cuma dua. Kasih kepada siapa? Tuhan. Tuhan dan Manusia. dari dua ini tergantung 10 hukum Taurat. Cuma 10 dan kitab para nabi. Nggak percaya? Diceritakan dari depan sampai habis? Kita lihat Wahyu. Wahyu 14, 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintahnya. Wahyu, sampai Wahyu. Kalau Kejadian sih nggak perlu ngomong. Dari mulanya Tuhan bilang, aku memerintahkan kamu jangan makan. Itu perintah, harus ikutin. Sampai Wahyu, perintahnya nggak pernah stop. Kita harus menjalankan perintahnya, dan perintahnya. Lakukan itu. Kalau ada orang ngajarin, ya hukum Taurat udah nggak berlaku lagi. Hati-hati. Yesus sampai dia mati pun ngajarin hukum Taurat harus dilakukan. Karena apa? Dia ngajarin kasih. Apakah kalau sudah jadi orang Kristen boleh membunuh? Boleh mencuri? Boleh berzina? Boleh berdusta? Boleh mengingini? Boleh tidak menghormati orang tua? Itu yang saya sebutin semua hukum Taurat. Kalau masih bilang boleh, ya sudah. Amburadul. Oke, sampai di sini. Kalau mau bicara tentang bidat sebanyak-banyaknya, percuma. Karena apa? Kita sudah tahu, tapi kita tahu intinya. Yaitu, jangan sampai kita dibodohi model-model begini. Kita belajar untuk kita menjadi pintar, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa firman itu seperti pedang bermata dua? Pedang bermata dua bukan punya mata dua, pedangnya sisinya dua-duanya tajam. Jadi kalau zaman dulu kalau perang pakai pedang yang bermata dua, kalau potong orang begini, ya itu yang bermata satu. Tapi kalau bermata dua bisa begini. Ke kiri putus, ke kanan putus. Tajam dua-duanya. Yang bisa memisahkan tulang dan daging. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Sederhana, tapi kami mengerti. Kami sungguh mengerti Tuhan yang Tuhan hendaki dalam hidup kami. Yaitu menjalankan perintah-Mu. Dan kami belajar mengenai firman Tuhan dengan benar. Sehingga kami tidak dibodohi. Kami tidak ditipu oleh Injil-Injil lain. Ditipu oleh pengajar-pengajar lain yang mengaku dirinya sebagai imam, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah memilih orang-orang yang akan memberitakan Injil tersebut, memberitahu kebenaran, memberitahu ajaran yang sehat. Agar kami semua belajar dengan sungguh, dan kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan waktunya ke dalam nama Tuhan. Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ada pertanyaan atau apa? Atau tambahan silakan. Misalnya, Pak saya dengar di gereja ini begini. Pak saya begini. Silakan. Saya kasih waktu.